Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roi Setiawati dari kelas 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum belajar, coba ibu mau tes dulu kekompakan kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Semangat pagi. Oke, gimana kabarnya? Oke, sehat semua ya. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya, ayo Ilham dipimpin doanya. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sekarang ibu mau mengecek dulu kehadiran siswanya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, Dina yang tidak hadir. Oke. Setelah itu ibu mau menyampaikan materi pembelajaran hari ini tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi itu banyak kan? Nah, apa sih gunanya kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari? Banyak sekali, karena banyak sekali masyarakat yang harus dan butuh dengan kegiatan ekonomi tersebut, karena ekonomi itu menunjang kita untuk bisa mendapatkan hasil, dan hasil itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya bapaknya bekerja bisa mendapatkan uang untuk apa? Membeli makanan, membeli pakaian untuk kalian sekolah dan lain-lain ya. Nah, terus tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja sih? Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya supaya apa? Supaya kita tahu tentang apa sih materi pembelajaran hari ini itu gunanya apa? Ada tujuannya tidak? Nah, tujuannya kalian itu tahu tentang kegiatan ekonomi, terus jenis-jenisnya itu ada apa aja, terus juga produknya itu bisa digunakan enggak, terus mulai dari pembuatan sampai penjualan dan pemakaian itu kalian harus tahu juga. Itu salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum belajar, mari kita siapkan dulu bukunya, penanya, alat-alat tulisnya dikeluarkan, disiapkan dulu. Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi? Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada berapa? Apa? Oke, ada 3. Siapa yang tahu? Yang pertama apa? Iya, benar. Yang pertama ada produksi. Yang kedua, ayo siapa yang mau menjawab? Yang kedua itu distribusi. Benar. Yang terakhir apa? Konsumsi. Siapa yang tahu pengertiannya? Ayo, nanti Bu kasih hadiah. Oke, pengertian produksi itu apa? Iya, benar. Pengertian produksi itu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan sebuah benda ataupun sebuah barang dan jasa, itu namanya produksi. Terus ada yang tahu lagi nggak apa itu distribusi? Ayo yang tahu distribusi itu apa? Distribusi itu proses penyaluran barang. Jadi dari pabriknya terus disalurkan ke penjual-penjual. Itu namanya pembeli. Itu namanya distribusi. Yang terakhir, konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi itu proses pemakaian barang atau jasa. Jadi itu 3 jenis kegiatan
ekonomi yang ada di Indonesia. Terus kalau misalnya produksi, itu yang memproduksi disebut apa? Istilah orang yang memproduksi disebut apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya benar, istilah produksi itu produsen ya. Berarti yang memproduksi itu produsen. Contohnya misalnya ada sebuah pabrik roti. Nah, di dalam pabrik roti itu ada orang-orang yang membuat roti. Nah, yang membuat roti itu disebut produsen. Orangnya itu disebut produsen. Kalau kegiatannya disebut produksi itu ya. Yang kedua ada distribusi, apa tadi? Iya benar, penyaluran barang. Berarti kalau produksi itu produsen orangnya. Nah, kalau distribusi itu apa? Distributor. Distributor itu orangnya yang menyalurkan barang. Jangan salah loh ya. Terus yang terakhir ada apa? Konsumsi. Nah, orang yang mengkonsumsi itu disebut konsumen. Kalau barang yang dikonsumsi atau dipakai itu namanya konsumsi. Berarti orang yang mengkonsumsi barang itu konsumen, barangnya itu berarti yang dikonsumsi. Paham ya? Ada yang bisa menyebutkan nggak apa aja contoh jenis kegiatan yang di Indonesia? Ayo, contoh-contohnya apa aja jenis kegiatan produksi, distribusi, apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Ilham apa? Ya, pembuatan sepatu. Sepatu kalian ini kalau nggak dibuat dulu berarti nggak jadi sepatu. Sebelumnya bukan jadi sepatu. Ya, jadi apa prosesnya? Dari diproduksi dulu, dibuat dulu sepatunya. Kalau sudah baru disalurkan, baru dikeluarkan dari pabrik, taruh di toko-toko, di orang yang berjualan, itu namanya distribusi. Nah, yang terakhirnya ada orang untuk membeli sepatunya itu tadi, berarti itu namanya konsumen atau konsumsi. Berarti baru sepatunya bisa dipakai. Itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Ada yang tahu lagi nggak? Ayo, apa? Ada yang tahu lagi apa enggak? Kalau sudah tidak ada yang mau memberikan pendapat, sekarang Ibu mau tanya, Ibu mau mengulang kembali apa itu produksi? Siapa yang tahu? Ya benar, produksi itu proses menghasilkan barang, benda ataupun jasa. Ibu tulis ya, biar kalian gak lupa ya. Itu namanya produksi. Kalau produsen apa produsen? Produsen itu orang yang melakukan produksi. Nah, yang kedua apa? Ini tadi yang pertama. Yang kedua distribusi. Nah, itu distribusi itu proses penyaluran barang. Jadi
keluarnya dari pabrik, terus dikeluarkan dari pabrik dan ditampatkan ke toko ataupun ke penjualnya. Itu namanya proses penyaluran barang. Yang melakukan itu disebut distributor. Yang ketiga itu konsumsi. Orang yang konsumsi itu adalah barang yang dipakai untuk digunakan oleh orang. Orang yang menggunakan barang itu disebut konsumen, itu ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian memberi tugas ya. Oke, itu tugasnya. Tuliskan jenis kegiatan ekonomi beserta pengertiannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang, ayo. Ayo, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kalian maju ke depan. Siapa yang mau maju duluan? Ya, ayo, silakan. Ya, itu benar. Berarti kalian tadi menyimak ya apa yang Ibu jelaskan. Tahu? Ya. Sekarang Ibu kasih tugas lagi, berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ayo, berikan contoh dari masing-masing kegiatan ekonomi. Ayo, kalau distribusi itu apa? Kalian bikin contohnya ya. Misalnya kayak tadi yang Ibu jelaskan tentang pengolahan sepatu. Nah, nanti kalian bikin lagi yang lain, apa misalnya pabrik roti ataupun pabrik baju, itu bisa ya. Dituliskan. Oke, sudah selesai. Ya, siapa kelompoknya? Siapa yang mau maju? Ayo. Oke, ya silakan. Ya, benar ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian ada yang masih belum paham tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ini? Sudah paham semua? Nah, untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa jenis kegiatan ekonomi di Indonesia itu juga bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari, karena kita juga butuh ekonomi. Kalau misalnya kita tidak memiliki ekonomi, tidak ada ekonomi, pasti kita akan merasa kesulitan ya. Kalau misalnya nggak punya uang, sulit nggak untuk beli buku? Ya, sulit. Itu berarti harus kita butuh ekonomi gitu ya. Terus sekarang Ibu berikan tugas di rumah ya. Berikan tugas di rumah, buka halaman berapa ya? Kita buka di halaman 99. Di situ ada beberapa tugas.
nomor 1 sampai nomor 5 itu dikerjakan sendiri, dan yang nomor 6 dan 7 kalian kerjakan bersama teman sebangku kalian ya. Nah, itu untuk tugas di rumah. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya, karena kita kan pembelajarannya daring. Jadi ibu harap misal besok pertemuan berarti hari ini dikumpul. Hari apa lagi kita ketemu pembelajaran IPS ini? Ya, hari Kamis. Berarti hari Rabunya kalau bisa sudah mengirim tugasnya di WA ya, di grup ya, karena mau ibu cek. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kalian di rumah harus tetap belajar. Jangan belajar ketika hanya ada tugas ya, setiap hari juga harus belajar, dibaca materinya supaya tidak bingung nanti di saat pembelajaran. Nah, sekarang kalau sudah, mari kita rapikan buku-bukunya, kita bersiap untuk pulang karena proses pembelajarannya sudah selesai. Oke, sekarang ketua kelasnya dipimpin doa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.